jadi di sini adalah kita akan menggunakan jangka untuk membuat lingkaran. Untuk penggunaan jangka sendiri cukup mudah. Pertama, kita mengukur. Jadi kita akan membuat lingkaran dengan diameter 10 cm. Maka jangka ini harus kita regangkan sejauh 5 cm. Untuk memastikannya kita menggunakan penggaris bahwa ukuran telah benar. Nah, jangka apabila sudah 5 cm, kita paskan, kita tegakkan supaya ukuran tetap 5 cm. Jika sudah pasti, dibuatlah sebuah titik, di mana titik pusat ini akan digunakan sebagai titik pusat lingkaran. Titik lingkaran ini, titik pusat lingkaran nantinya, di mana nanti jarum ini kita tancapkan di titik lingkaran ini. Nah, kita tancapkan. Ingat, yang dipegang adalah kepala, bukan kaki jangka. Ini adalah contoh benar. Lagi, bukan kaki jangka ini pegang, karena akan hasilkan berubah-ubah. Kita pegang kepala, lalu kita putar jangka searah jarum jam, kita berlawan arah jarum jam sehingga dapat membentuk suatu lingkaran. Cukup mudah untuk membuat lingkaran dengan jangka. Pada umumnya jangka sama saja, hanya berbeda ketika nanti kita menggunakan jangka yang lebih kecil atau jangka oralen dan jangka yang lebih besar lagi. Lalu di sini kita akan menggunakan batang penghubung. Nah, di sini kita contohkan, gambarkan sebuah batang penghubung. Kita analisakan menjadi sebuah gerak translasi dan gerak rotasi. Ini seperti gerak piston pada mesin, dimana dihasilkan dari putaran. Nah, jadi kita balikannya lagi untuk menggambar sebuah lingkaran. Maka ini terdiri dari 3 batang. Nah, 3 batang ini akan dibuat prototipe menjadi seperti pembuat lingkaran. Batang join tersebut itu akan menggambarkan sebuah lingkaran, nantinya membentuk suatu jalur. Gimana bisa itu membentuk suatu jalur? Karena dia akan didorong oleh batang yang digerakkan ini. Nah, batang ini akan bergerak secara gerak translasi sehingga menyebabkan batang join tersebut berputar dan membuat rotasi dan menciptakan jalur lingkaran. Jelaskan di mana gerak yang ini adalah gerak translasi yang menyebabkan gerak rotasi pada batang join. Selanjutnya adalah meminta gambar. Meminta gambar sendiri pertama diikuti oleh garis-garis terlebih dahulu ya, dimana garis yang awal itu pertama adalah tebal kontinu. Ini adalah garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu ditandai dengan garisnya tebal dan berlanjut tanpa putus-putus. Itu garis untuk nyata ya, garis nyata dan garis benda yang terlihat. Ini saya gambar-gambar utama atau garis utama itu merupakan garis kontinu. Lalu ada garis tipis kontinu. Ini garis yang tipis, biasanya kita menggunakan pensil 0,3. Nah, ini untuk garis khayal berpotongan atau garis imajiner. Paling banyak kita jumpai di garis untuk membuat suatu ukuran dan garis proyeksi. Garis penunjuk, garis arsir juga dapat dibuat dengan garis ini, garis nyata, penampang yang cari tempat, garis sumbu pendek. Lalu ada garis tipis kontinu bebas. Nah, ini garisnya itu yang dipotong jika batasnya bukan garis tipis. Dan garis zigzag pun sama, tidak sama dengan C1 ya. Pembatasannya berbeda. Ada garis tebal, garis terhalang, misalnya untuk berbayang, untuk yang suatu garis yang tertutup untuk menunjukkan garis belakangnya. Nah, ini akan dicontohkan bagaimana garis terhalang. Terus adalah inilah sebuah kubus, dimana kita tarik garis ke belakang. Ada beberapa garis yang tertutup belakang. Nah, garis seperti ini adalah garis terhalang. Nanti itu kita buatnya garis gores. Ada garis bergaris tipis. Garis bergaris tipis ini biasanya untuk garis sumbu. Nah, garis sumbu seperti ini. Nah,
sumbu lingkaran kita paling sering melihat kan di gambar. Inilah garis tipis yang digunakan. Terus lalu ada garis yang bikin tebalnya, misalnya garisnya ini adalah garis untuk potongan. Nah, kita contohkan saja menggunakan ini. Jadi kita contohkan bahwa garis yang kita digunakan adalah ini untuk kita memotong sebuah benda. Jadi kita membuat garis potongan itu adalah menggunakan garis tebal yang ujungnya itu ditebalkan. Jadi kurang tipis dan pada ujungnya itu atau berbahara atau ditebalkan. Ada garis tebal menunjukkan permukaan benda yang harus mendapatkan pengerjaan khusus, ya entah itu baik di permukaan halusan atau apa. Ada garis tipis juga. Lalu berikutnya adalah untuk meninta itu ada nama semacam kenyataan garis atau ketebalan tinta. Nah, misalnya pensil ini kita tunjukkan dalam kode H dan B. H dan B, nah, dari mulai 4H, 3H, 2H, HB, 2B dan seterusnya sampai B. Nah, H itu berarti hard. Hard itu sama dengan garis yang dihasilkan semakin tipis warnanya karena kekerasannya makin tinggi. Semakin tinggi kekerasannya, semakin tipis garisnya. Lalu ada B. B itu adalah black. Kenapa black? Karena garisnya tersebut akan semakin tebal warnanya, hitamnya semakin tebal, nyata. Nah, semakin tinggi B-nya, semakin tebal juga nyatanya garisnya. Untuk idealnya, kalau kita menggunakan garis nyata, itu idealnya kita menggunakan di angka 2B. Lalu ada garis tipis itu kita idealnya menggunakan H atau HB. Itu cukup membantu dengan menggunakan dua serian itu. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.